Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karomah melipat bumi dalam cerita ini disampaikan oleh salah seorang murid Maulana Syekh bernama Ustadz H. Ahmad Saleh, asal Montong Ban, Lombok Timur. Dan contoh dalam kisah ini, disarikan dari buku yang berjudul Orang Maroko Itu Sembuh di Lombok, sebagai berikut. Suatu ketika pengajian umum Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid diselenggarakan di suatu tempat di wilayah Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Dan saat itu pengajian selesai menjelang salat maghrib tiba. Sementara bagi Maulana Syekh, merupakan kebiasaan bagi diri beliau dalam salat maghrib di awal waktu dan bertempat di kediamannya di Bermi Pancor. Oleh karena itu, setelah pengajian usai, beliau segera mengajak sopir berangkat. "Ayo kita berangkat," seru Maulana Syekh kepada sopirnya. Lalu, berangkatlah beliau beserta rombongannya. Dan suatu hal yang unik terjadi adalah ketika berangkat dari wilayah Keruak sudah terdengar suara muazzin di sebuah masjid yang saat itu baru memulai membaca pendahuluan azan maghribnya dengan membaca Quran Surah Al-Ahzab ayat 56, ayat yang awalnya Inna laha wa malaikatahu, dan seterusnya. Begitu sampai di wilayah Rensing, muazzin di wilayah ini juga baru mulai membaca pendahuluan azan maghrib seperti di atas. Selanjutnya, ketika rombongan sudah sampai di wilayah Sakra, kemudian Rumbuk dan Songat, muazzin masih juga baru mulai membaca pendahuluan azan maghrib, seperti dijelaskan di atas. Demikian juga, setelah sampai di kediaman beliau di Pancor, ternyata muazzin masih baru mulai juga dengan membaca pendahuluan azan maghrib. Kisah ketiga, suatu hari di musim hujan, Maulana Syekh menyampaikan pengajian di Desa Majidi, yakni salah satu dusun di Kelurahan Pancor. Untuk sampai ke sana, orang-orang harus menyelusuri jalan setapak dan menyeberangi sungai. Waktu itu belum ada jembatan, apalagi jalan raya seperti sekarang. Usai pengajian turunlah hujan dengan lebat. Setelah hujan reda, barulah beliau bersama rombongan berangkat pulang menelusuri jalan setapak itu. Setelah sampai pada sebuah sungai di tengah perjalanan, ternyata air sungai itu banjir. Sementara titian tidak ada. Tetapi, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maulana Syekh terus saja berjalan dengan tenang di atas banjir bandang itu. Sedikit pun jubah beliau tidak terkena air. Kisah keempat, diceritakan bahwa salah seorang murid Maulana Syekh, yaitu Tuan Guru Haji Atarudin dari Pengadang, Lombok Tengah. Pada tahun 1993, beliau ditugaskan oleh Maulana Syekh sebagai pengasuh Madrasah Nahdlatul Watan Baibunta, Sulawesi Selatan. Kemudian atas perintah Maulana Syekh, beliau berkunjung ke Parepare. Di sana beliau menemui Kiai Haji Abdurrahman Ambodale, seorang ulama terkenal pendiri Darut Dawah Wal Irsyad (DDI). Beliau pun menyampaikan salam Maulana Syekh kemudian memberikan sebuah foto kenang-kenangan. Begitu melihat foto Maulana Syekh, Kiai Haji Abdurrahman Ambodale mengatakan, "Beliau inilah imam saya di alam gaib dan beliaulah yang menjadi imam semua waliullah." Kisah kelima, pagi itu, suasana cerah cemerlang. Suasana pagi diiringi lantunan doa yang membahana hingga keluar angkasa. Doa yang tidak pernah mendatangkan kebosanan, justru dapat menghadirkan kekhusyuan dalam hati para pendoanya ketika terlafazkan. Ia, seperti biasa dan merupakan tradisi para penuntut ilmu yang berbalut warna putih mulai dari kopiah, baju hingga sarung, berdoa secara berjamaah. Mereka adalah tulab penuntut ilmu laki-laki dan tolibat penuntut ilmu perempuan. Mahat Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Watan Pancor, Lombok Timur. Doa yang dibaca adalah doa yang telah diajarkan oleh Sang Maulana dan menjadi rutinitas setiap pagi sebelum pengajian pagi dimulai. Hingga kini tradisi tersebut tetap lestari di kalangan tulab dan tolibat Mahat sembari menunggu kedatangan masyaikh yang akan memberikan materi pengajian pagi hingga pukul 10 pagi setiap hari. Kala itu pengajian pagi akan diisi oleh Maulana Al-Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Anfani. Para tulab mempersiapkan dengan cukup cermat dan teliti tempat duduk yang akan diduduki oleh Sang Maulana. Hingga tidak luput dari usaha para tulab untuk tabarukan, mengambil barokah dari tempat duduk Sang Maulana. Sajadah demi sajadah disusun rapi di kursi tempat duduk Sang Maulana, hingga membentuk tumpukan yang tebal dan empuk. Sal kain tenun impor berwarna hijau, sal kebanggaan tulab Mahat juga tidak mau kalah ikut andil dalam tumpukan sajadah tersebut. Rapilah sudah tempat duduk yang sudah dipersiapkan untuk seorang ulama besar yang akan mentransfer ilmunya kepada para tulab dan tolibat Mahat. Doa sudah usai dilantunkan. Suara terdengung keras dari salah seorang tolib Mahat mengucapkan ihtirom atau beri hormat mengiringi kedatangan Sang Maulana di Musola Al-Abror. Para tulab dan tolibat semua berdiri tanpa terkecuali sebagai bentuk takzim, penghormatan terhadap kehadiran Al-Syekh.
Ini merupakan tradisi di dalam perguruan Nahdlatul Watan, yaitu ketika datang seorang guru maka harus disambut dengan ucapan ihtiram, kemudian ditutup dengan ucapan hayu oleh salah seorang di dalam majelis tersebut yang kemudian diakhiri oleh semua yang hadir dalam majelis tersebut dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu wa magfiratuhu wa ridwanuhu, lalu dijawablah salam para tulab tersebut oleh sang Maulana. Ketika itu juga semua tulab kembali duduk dengan rapi di tempat masing-masing dan siap-siap mendengarkan pengajian yang akan dibawakan oleh guru tercinta, sang Maulana. Semua tulab sudah duduk di tempat masing-masing, pertanda pengajian pagi akan dimulai. Sang Maulana masih berdiri di depan kursi yang telah dipersiapkan dengan rapi oleh para tulab sembari melihat ke arah kursi yang akan beliau duduki. Beliau masih belum mau menduduki kursi tersebut. Para tulab khawatir, bercampur perasaan bertanya-tanya dalam hati, ada apa gerangan yang menyebabkan beliau tidak mau menduduki kursi tersebut. Perasaan was-was berbaur dengan rasa bersalah. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan beliau tidak kayun mau duduk di kursi tersebut, gumam dalam hati masing-masing tulab. Ternyata ada sebab mengapa beliau tidak mau menduduki kursi tersebut. Ndeku mele nokolin sajadah si arak tanda salib ne, saya tidak mau menduduki sajadah yang ada tanda salibnya, ucap beliau yang membuat sontak kaget para tulab yang telah menyusun rapi sajadah tersebut. Dengan gugup, beberapa tulab segera beranjak dari tempat duduknya lalu membongkar satu persatu sajadah yang telah disusun rapi tersebut. Hati bergumam, pikiran tak karuan, perasaan tak tentu arah, tulab tersebut sambil membongkar helai demi helai kain sajadah dari atas hingga paling bawah. Sontak tercengang ketika tulab tersebut menemukan sehelai kain sajadah dengan motif yang terdapat tanda salib pada sajadah tersebut di urutan paling bawah. Lalu diambillah sajadah tersebut, kemudian disusun sajadah yang telah dibongkar tadi dengan rapi kembali. Sang Maulana kali ini langsung mau menduduki kursi tersebut setelah sajadah yang bermotif tanda salib tersebut disingkirkan. Entah siapa yang punya pekerjaan, apa disengaja atau tidak, yang jelas sang Maulana mengetahui bahwa terdapat tanda salib di tempat duduknya. Kejadian ini bersumber dan dialami langsung oleh seorang alumni Ma'had Darul Quran wal Hadis pada tahun 1995. Kisah ke-6. Sebagai ulama harismatik, Tuan Guru Pancor disertai sejumlah karomah. Dikisahkan, salah seorang sahabatnya sewaktu belajar di Mekah, Kiai Haji Masum Lasem atau Mbah Masum berkunjung ke Lombok. Ayahanda Kiai Haji Ali Maksum Krapyak ini tiba di kediaman Tuan Guru Pancor menjelang maghrib. Saat dijamu Sohibul Bait, Mbah Masum melihat betapa ramainya pesantren Tuan Guru. Mereka tampak sedang mengaji dan berzikir. Alhamdulillah, pesantren Tuan sudah maju. Santrinya banyak, semoga mereka menjadi pemimpin kaumnya, kata Mbah Masum. Tuan Guru pun mengamini doa sahabatnya, yang juga dikenal ulama harismatis itu. Keesokan harinya, mendadak pesantren itu menjadi sepi. Tak urung, hal ini membuat Mbah Masum heran seheran-herannya. Mbah Masum pun bertanya pada kemana santri-santri itu. Tuan Guru pun menjelaskan bahwa santri-santri yang dilihatnya kemarin sore itu adalah para jin. Kealiman Tuan Guru Pancor tak hanya diakui bangsa manusia, bangsa jin pun rupanya ikut mengaguminya sehingga ramai pula yang belajar kepadanya.